rahimakumullah. Hari ini sudah tanggal 17 ya. 17 Saban. Sudah 17 Saban. Berarti sekitar 13 hari lagi kita sudah memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita semua untuk memasuki bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mengapa demikian, Bu? Sebab tanpa izin dari Allah, ya bisa jadi kita ini nggak jumpa dengan Ramadan. Entah apa sebabnya, ya kan? Jadi harapan kita selalu berdoa yang mudah-mudahan kita untuk tahun ini yang sudah dekat 13 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Nah, ini Allah memberi kesempatan kepada kita semua. Bulan suci Ramadan itu bulan yang mulia. Ada yang ulama menggambarkan kalau bulan Rajab itu bulan membersihkan raga, membersihkan jasad. Bulan Sa'ban atau orang Jawa namanya bulan ruah, ya nggak ngerti ya. Nah, kalau orang Jawa itu menyebutnya sasi ruah ataupun bulan ruah. Nah, ini adalah bulan untuk mensucikan hati. Nah, nanti yang terakhir bulan suci Ramadan itu bulan untuk mensucikan jiwa ataupun nafsu. Nah, jadi kita melewati 3 bulan ini, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Lah nanti masuk pada bulan Syawal. Nah, kita kama wulidat ummuhu, seperti kita baru dilahirkan oleh ibu kita, yaitu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fitri, dalam keadaan suci, tidak berdosa. Ya, jadi persiapan untuk memasuki bulan Ramadan itu sudah kita laksanakan sejak Rejab. Ya, Rejab, Sa'ban, dan nanti bulan suci Ramadan. Karena dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang merupakan perintah bagi kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, boleh surat napa, Bu? Surat Al-Baqarah. Ayatnya sangat populer 183. Jadi dari ayat ini Allah niku memerintahkan. Yang diperintah sebenarnya itu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syariat itu berlaku bagi Nabi dan umatnya. Nah, salah satu kalau kita ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya harus mengikuti syariatnya. Salah satu syariatnya adalah berpuasa. Nah, yang paling penting, Bu, ketika kita mau masuk bulan suci Ramadan atau ketika Ramadan akan datang, maka kita harus dengan rasa gembira, rasa senang hati menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Jangan sampai sebaliknya, malah sedih. Wah, ini apa penggaweannya banyak, ya, pekerjaannya banyak, belum selesai kok sudah datang Ramadan, sedih. Nah, niku keliru. Maka kita harus senang, ya, kita harus bergembira, ya, karena kita gembira menyambut bulan suci Ramadan aja itu sudah satu keutamaan yang istimewa. Ojo sedih, nah, itu perlu kita senang, ya. Ya, pancen harus disenangkan, Bu. Kita ngaji nanti ini supaya menyambut bulan suci Ramadan itu dengan optimis, dengan semangat, dengan gembira.
Mengapa demikian? Selain Allah itu memerintahkan bulan suci Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan itu tidak hanya sekedar perintah tanpa satu harapan. Allah ingin memberikan sesuatu yang istimewa kepada kita itu lantaran dengan diperintahkan berpuasa. Bahkan perintah puasa ini perintah yang istimewa, perintah yang rahasia. Jadi puasa ini adalah ibadah yang hanya urusannya itu kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saumah lah, satu rumah lah, kita belum tentu tahu kalau kita itu sedang berpuasa ataupun tidak. Memang berpuasa itu tidak nampak, ibadah yang tidak nampak. Ya, kita bisa misal kamu puasa padahal nanti minum, nanti makan, ya kan nggak tahu orang. Ngomong puasa kita tetap koyo-koyo puasa, padahal bisa jadi itu tidak berpuasa. Artinya kebenaran puasa itu yang tahu hanyalah kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kitab Duratun Nasihin, Bu, ini kitabnya ya ini, itu ada besok satu kaum itu yang ya dilalah itu diciptakan oleh Allah bisa terbang. Jadi kaum ini terbang sampailah kepada dinding surga, di dekat di pintu surga. Lalu malaikat itu bertanya, apakah kamu tadi melewati hisab, perhitungan amal? Kaum itu menjawab tidak. Menjawab tidak. Apakah kamu melewati yaumul mizan, nimbang amal? Jawabnya tidak. Saya tidak melewati yaumul mizan. Terus, apakah kamu melewati sirat? Jembatan Siratul Mustaqim, yang jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Nah, apakah kamu melihat? Dijawab tidak. Loh, kok bisa kamu sampai ke surga? Padahal untuk sampai ke surga itu harus melewati yaumul hisab, perhitungan amal, harus melewati yaumul mizan, penimbangan amal baik dan buruk. Terus juga harus melewati sirat. Ya, karena itu rutenya. Lalu dijawab oleh kaum itu, saya mempunyai amal yang rahasia. Maka sampainya saya ke sini juga rahasia, katakan. Hanya Allah yang tahu. Apa itu rahasia? Nah, itulah ibadah puasa. Jadi puasa yang benar itu adalah yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi besok orang yang ahli puasa ini masuk surga itu ya tanpa hisab, tanpa ditimbang amal baik buruknya, tanpa melewati jembatan Siratul Mustaqim, langsung sampai kepada surga, karena itu adalah pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, kalau sudah demikian harus optimis. Kita nanti bulan Ramadan kita ini berkesempatan untuk beramal yang rahasia. Hanya Allah yang tahu. Bukan berarti rahasia malah digunakan alah wong liya ndak ngerti. Nah, itu bukan. Ibu-ibu jamaah sekalian, rahimakumullah. Itu ya salah satu fadilahnya lagi. Sebenarnya banyak sekali fadilah. Ya, nanti mudah-mudahan beberapa fadilah bisa kita sampaikan. Jadi puasa ini tidak hanya diperintahkan kepada Nabiullah Muhammad dan umatnya, tapi puasa ini, ibu-ibu, ini sudah diperintahkan
kepada umat-umat terdahulu, ya. Nabi-nabi terdahulu niku nggih sudah diperintahkan untuk berpuasa. Nah, berpuasa itu awalnya itu adalah untuk mendidik nafsu. Ya, karena Allah dulu itu ketika menciptakan akal ditanya man ana, itu langsung menjawab anta Robbi. Nah, kamu adalah, panjenengan adalah Tuhanku. Ketika Allah menciptakan akal ditanya siapa aku, kata Allah. Akal langsung menjawab anta Robbi. Nah, lalu Allah menciptakan yang namanya nafsu. Lalu ditanya man ana. Dijawab oleh nafsu anta ya anta, ana ya ana, kan gitu kan. Wa ana. Jadi kamu adalah kamu, aku adalah aku. Nah, lalu nafsu itu dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun. Dintas meneh. Nah, dintas lagi, Bu. Nah, itu ditanya lagi masih demikian. Sehingga kapoe nafsu itu adalah dengan dilaparkan, baru mengakui sudah lapar, tidak dikasih makan, nggak kasih minum. Nah, ini baru ditanya man ana, dijawab seperti jawabnya akal tadi, anta Robbi. Nah, itu baru disimpulkan bahwasanya nafsu itu bisa dikendalikan, bisa patuh manakala dia dilaparkan, dihauskan. Maka itu disyariatkan orang ini, karena orang itu ada mempunyai akal, ada mempunyai nafsu, maka untuk mengendalikan nafsunya ini diperintahkanlah untuk berpuasa. Jadi beneran teman-teman, Bu, ya, kita nafsu ini beladrah. Nafsu itu kalau dituruti itu memang merusak, ya. Nafsu, Bu, ya, dalam diri kita ini ada nafsu masing-masing. Ada akal, ada nafsu. Simbol dari nafsu itu keinginan. Wes lah pengen apa ya kan? Sampai dari mulai panganan sing mulai ndak enak sampai sing enak itu lah iso terus dituruti. Baju itu punya satu ingin dua, punya dua ingin tiga, dan seterusnya. Kendaraan pun demikian, mulai dari punya pit ontel, ingin punya sepeda motor ingin punya mobil mungkin ingin pesawat, dan seterusnya. Itulah nafsu, ya kan, keinginan. Nah, ini bisa direm, bisa dikendalikan itu dengan kita berpuasa. Puasa ini selain diperintahkan kepada Nabiullah Muhammad dan umatnya, nah ini diperintahkan kepada umat-umat terdahulu. Bahkan, Bu, ya, kalau jenengan mungkin kan pernah dengar, kalau orang Jawa dulu itu yang dulu itu kan orangnya itu nggak kakean mangan, banyak puasa, nah tapi mempunyai kekuatan yang tidak biasa. Ya. Maka biasa kita dengar orang itu dulu belum ada HP, bisa mendengar dari percakapan yang jauh, telepati namanya kan. Kalau sekarang orang gumun, Bu, ya. Sekarang nggak gumun, misalnya HP dari Jawa kita bisa dengar, bisa video call, bahkan dari luar negeri kita bisa. Sekarang nggak gumun, tapi dulu itu tanpa ada HP, tanpa ada alat bantu itu bisa. Itu kan bisa demikian. Itu caranya dengan memperbanyak puasa, Bu, ya. Dulu itu termasuk kami waktu di pondok ini memang sangat dianjurkan berpuasa, karena ketika kita puasa itu, Bu, ya, akal ini jernih, gampang tinggi ngapal, gampang tinggi memahami sesuatu. Tapi kalau kita ini kakean mangan, nah ini malah rotok dedel, kan? Ngantukan, dedel, nah itulah kakean mangan.
Jadi kalau di pondok ini memang dianjurkan banyak berpuasa. Ya puasa, atane perut kosong, ya terus memperbanyak zikir. Nah ini mempermudah untuk melakukan hafalan. Ya kalau di pondok pesantren kan memang identik dengan hafalan. Ibu-ibu jamaah sekalian, rahimakumullah. Di sini untuk memahami tentang berpuasa, ben ibu-ibu semangat. Ini akan kami bacakan beberapa fadilah ya dari berpuasa tersebut, Bu ya. Fadilah yang pertama. Fadilah yang pertama, anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol khiyakayatun an rabbihi ta'ala kullu amalin ibni adama lahu illa saum fa innahu li wa ana ajza bihi. Nah ini yang kami sampaikan tadi, Bu, bahwasanya setiap amal anak cucu Adam, ya, termasuk kita, itu adalah untuknya, untuk kita, kecuali puasa. Ya, kalau kita sholat itu amalnya itu kembali kepada kita, kalau kita zakat amal itu kembali kepada kita, berbeda dengan puasa. Nah puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku wa ana ajza bihi, dan aku akan membalasnya. Jadi balasan untuk orang-orang yang berpuasa itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini istimewa, Bu, kalau kita menjadi ahli orang yang berpuasa. Nah ini mempunyai hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya fadilah berpuasa adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa ini akan menghapus dosa yang telah lalu. Sebagai sarana untuk Allah ini menghapus dosa bagi shaim, bagi orang yang berpuasa, atas dosa-dosanya yang telah lalu, artinya sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Ya al-maklum, kira-kira kita ini di dosa apa ora, Bu? Banyak, Pak. Oh, yes. Sak api-apike wong sing ngaku dosa, sing gelem njaluk sepura. Nah niku kan ada upaya untuk menghapuskan dosa tersebut. Ya pancen sing jenenge menungso itu wong nasib pun al insanu mahalul khata wa nisyan. Nggih. Menungso iku adalah tempatnya luput dan salah. Lek ora luput dan salah ya uduk menungso. Dadi lek jenenge menungso mesti ya tahu salah, tahu luput. Maka biarpun kita ini ya bahkan kita ini disebut dengan insan, iku ya krana lalinan, krana seneng gawe dosa, lah niku disebut insan. Tadi kalau kita berdosa ya mudah-mudahan wong Allah itu sudah menciptakan kita itu demikian. Ya ketika kita berdosa Allah akan mengampuni. Maka itu ketika dialog dengan iblis itu sudah bersumpah kepada Allah akan membawa sebanyak-banyaknya anak cucu Adam untuk masuk ke dalam neraka. Tapi yo genten sak gede-gedene ancamanmu ya sik ora ngalahne kawelasane Gusti Allah. Sebesar apapun dosa kita, Bu, kalau dihadapkan
disandingkan dengan rahmatnya Allah, welasnya Allah itu tidak bermasalah, tidak ada apa-apanya gitu loh maksudnya. Tapi sebaliknya, sekecil apapun dosa kita kepada Allah, kalau dihadapkan dengan murkanya Allah ya akan jadi malapetaka. Maka kita harus selalu istighfar, selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pas Ramadan monggo kita sami ngibadah poso. Mudah-mudahan dengan kita ibadah puasa tadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu dari hadis Rasulullah. Terus selanjutnya fadilah yang ruya'anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala a'taitu ummati khamsata asya'a lam tu'ta li ahadin qablahum. Jadi Allah ini memberikan 5 kemuliaan yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad, yang mana kemuliaan itu tidak diberikan kepada umatnya yang telah lalu. Jadi ini khusus diberikan kepada umatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-awwalu idza kana awwala lailati min Ramadan yang durullaha ilaihim birrahmati wa man nadharallahu ilaihi birrahmati la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Yang pertama, ketika datang bulan suci Ramadan, Bu, Allah akan melihat dengan penglihatan kasih sayang. Dan barang siapa yang dilihat oleh Allah dengan penglihatan kasih sayang, la yu'adzibuhu ba'dahu abadan, maka tidak akan disiksa setelahnya untuk selama-lamanya. Wah, lihat iki tenanan nggih. Kita setiap masuk bulan suci Ramadan, nih Allah ini akan melihat umat yang senang gembira dengan kehadiran bulan suci Ramadan ini dengan pandangan kasih sayang. Nah, barang siapa yang dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, maka dia tidak akan disiksa setelahnya untuk selama-lamanya. Loh, Bu nggih, yang mudah-mudahan kita akan mendapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wasani ya'murullahu ta'ala al-malaikah bil istighfari lahum. Yang kedua, ya. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada para malaikat ya untuk meminta ampunkan kepada mereka. Maksudnya ke mereka ini umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap bulan Ramadan para malaikat ini enggak henti-hentinya, Bu, istighfar untuk umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalasu ay annara ikhata fami so'imi adyabu indallahi min rihil miski. Allah kasmaran nih, Bu. Yang ketiga, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum mungguh Allah ya indallah daripada min rihil misik, daripada baunya minyak kasturi. Nggih, Bu, nggih. Padahal ya kita si anune bojone ya gebres-gebres ya kan. Tapi niki nggih ngeten. Wah, niki pun dawuh nggih teng hadis. Bahasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum
Ya ini Allah ya dalam pandangan Allah itu dibandingkan dengan bau wangi minyak kasturi. Jadi padahal kalau puasa itu kan malah ndak oleh sikat gigi Bu ya. Ya puasa itu kalau setelah zawal Bu ya, setelah matahari tergelincir ke barat, wis lebih condong ke barat lah, itu makruh untuk sikat gigi ataupun bersiwak. Itu kalau sebelum itu ndak apa-apa, yang penting tidak mencuri telan air ya kan. Ini gara apa sikatan tapi padahal mencuri nyesepi banyu lah, ini nggak boleh ya kan. Biasa Pak anak-anak. Anak-anak itu atau mandi pakai selulup ya kan. Bikin anyep. Jadi Bikin anyep. orang berpuasa itu istimewanya begitu ya, begitu sehingga bau mulutnya pun Allah lebih pandang itu lebih harum daripada wanginya minyak misik. Itu yang ketiga. Wal rabi'u yaqulullahu ta'ala lil jannati ittaqidi zinataki wa yaqulatu balil ibadil mu'minin hum awliyai. Allah memerintahkan kepada surga Bu, ini ketika orang itu sudah masuk ke dalam surga, Allah memerintahkan kepada surga, "Wahai surga, ambillah perhiasanmu." Jadi surga itu suruh berhias ya, kaya wong wadon seakan-akan gitu kan. Ya tapi ya ini majas nih kan Bu ya. Allah memerintahkan surga itu untuk dihias, untuk berhias diri, mempercantik untuk menyambut umatnya Nabi Muhammad yang telah berpuasa tadi. Tubali ibadil mukminin, bejo kanggone kawulaku, kanggone hamba-hambaku yang mukmin, mereka semua adalah kekasihku. Itu kata Allah. Jadi Allah memerintahkan surga untuk memuliakan umatnya Nabiullah Muhammad yang telah menghormat, yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, pokoknya sepenak lah kuning surga ini menjadi orang yang istimewa ya kan. Terus wal khamisu yaghfirullahu ta'ala lahum jami'a. Nah, yang kelima, Allah mengampuni mereka semuanya. Nah, jadi Allah mengampuni semua dari umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini nggak ada alasan kita sedih ya Bu ya. Masuk bulan suci Ramadan terus sedih, nah ini tidak. Nah di dalam bulan suci Ramadan Bu, ini kembali ke Allah itu memang sedang ya sifatnya manusia itu gila ya kan, sedang gila lah kan gitu kan. Sedang obral ganjaran itu ketika bulan suci Ramadan. Bagaimana tadi kalau orang yang mengatakan bau mulut itu lebih harum daripada minyak misik, sebenarnya orang wong sedang ndak gila ya enak Bu ya kan. Itulah gambaran Allah saking senangnya kepada orang yang berpuasa. Bukan berarti dulu Allah kok gila, tidak boleh ya Bu ya. Tapi itulah keistimewaan orang yang berpuasa. Keistimewaan orang yang berpuasa lagi Bu-ibu ya, ibadah sunat yang dilakukan pada bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan bagikan ibadah wajib. Jadi sholat sunat itu podo karo ganjarane sholat wajib. Sholat wajib itu kan zuhur, asar, maghrib itu ya. Itu ganjarannya luar biasa. Nah, itu kalau di bulan suci Ramadan kita sholat sunat itu diganjar seperti sholat wajib. Kita sedekah diganjar seperti zakat.
Kita umroh diganjar seperti haji. Nah, dan seterusnya. Kita akikoh diganjar kaya kurban. Nah, dan pokoknya, nah terus ibadah wajibnya bagaimana? Ibadah wajibnya itu dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi ganjaran kita sholat di bulan suci Ramadan, Bu, itu gak wakila dilipat gandakan podo karo sholate ping 70. Sholat sepi sekali itu sama dengan 70 kalau di luar Ramadan. Bahkan bisa pada sampai dengan 700 kalau kita membaca ayat masalul ladzina yunfiku na'amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, ini ganjaran baik itu, Bu, itu dilipat gandakan sampai dengan 700 loh. Jadi kurang piye. Monggo, sangat sayang. Ya, sangat sayang sekali manakala kalau di dalam bulan suci Ramadan kita menyia-nyiakan ibadah kita. Jadi kalau sholat contoh, Bu, ya, sholat ini kalau munfaridan sendiri itu kalau di luar Ramadan ya ganjarannya 1. Kalau dilakukan dengan jamaah bisa 27. Berarti sholat sendiri 1 dilaksanakan dengan jamaah 27. Nah, kalau dilaksanakan dengan jamaah di bulan suci Ramadan tinggal dikalikan 27 dikalikan dengan 700, itu yang mungkin yang maksimal, ya kan.